Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trisanti Amelia dengan NIM 21060190. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 3 yaitu pengujian hipotesis sampel besar. Baiklah, di sini di bab 13 ini kita akan membahas pengertian teori kegunaan pendugaan, prosedur pengujian hipotesis, ujian signifikasi, menguji hipotesis rata-rata proporsi sampel besar, menguji hipotesis selisih rata-rata dan proporsi sampel besar, dan yang terakhir 1 dan 2. Baiklah, hipotesis, adalah suatu pernyataan mengenai nilai suatu, parameter populasi yang dimaksudkan untuk menguji dan berguna untuk, pengambilan keputusan. Pengujian hipotesis adalah prosedur yang didasarkan pada bukti sampel yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang wajar, oleh karena itu tidak ditolak, atau hipotesis tersebut tidak wajar dan oleh karena itu harus ditolak. Selanjutnya kita akan membahas prosedur dalam pengujian hipotesis. Next. Prosedur pengujian hipotesis. Di sini terdapat beberapa langkah. Yang pertama, merumuskan hipotesis. Yang kedua, menentukan taraf nyata. Yang ketiga, yaitu menentukan uji statistik. Dan langkah yang keempat yaitu menentukan daerah keputusan, di mana daerah hipotesis 0 diterima atau ditolak. Dan yang terakhir langkah kelima yaitu mengambil keputusan. Di sini terdapat 2 prosedur lagi yaitu menerima dan menolak. Next. Selanjutnya yaitu merumuskan hipotesis 0. 1. Pernyataan mengenai nilai parameter populasi. Hipotesis alternatif. Suatu pernyataan yang diterima jika data sampel memberikan cukup bukti bahwa hipotesis 0 adalah salah. Next. Menentukan taraf nyata. Probabilitas hipotesis 0 apabila hipotesis 0 tersebut adalah benar. Next. Selanjutnya yaitu menentukan uji statis. Uji statis adalah suatu nilai yang diperoleh dari sampel dan digunakan untuk memutuskan apakah akan menerima atau menolak hipotesis. Nilai Z diperoleh dari rumus berikut. Di sini kita lihat bentuk rumus dari menentukan uji statis dan juga dari rumus tersebut. Selanjutnya kita akan membahas uji signifikan satu arah dan 2 arah. Ya. Next. Baiklah, di sini terdapat daerah keputusan uji 1 arah dan daerah keputusan uji 2 arah. Di sini terdapat gambar dan sangat jelas perbedaan antara keputusan daerah uji 1 arah dan daerah keputusan uji 2 arah, di mana perbedaan itu terdapat di daerah penolakan. Selanjutnya, next.
Uji signifikasi satu arah dan dua arah. Penguji satu arah yaitu daerah penolakan hanya satu, yaitu terletak di ekor sebelah kanan saja atau ekor sebelah kiri saja, karena hanya satu daerah penolakan berarti luas daerah penolakan tersebut sebesar taraf, dan untuk nilai kritisnya biasa ditulis dengan ZA. Sedangkan penguji arah yaitu daerah penolakan itu letak ekor sebelah kanan kiri. Karena mempunyai dua daerah, maka masing-masing daerah mempunyai luas nyata yang dilambangkan dengan 1/2A, dan nilai kritisnya biasa dilambangkan dengan Z 1/2A. Next. Di sini signifikasi menggunakan tanda lebih besar dan lebih kecil. Contoh pertama, ujilah beda rata-rata populasi, misalnya hipotesis rata-rata hasil investasi lebih kecil dari 10,5%. Maka perumusan hipotesisnya menjadi seperti yang di bawah ini. Begitu juga dengan kedua. Di sini saudara-saudara bisa membedakan kedua contoh uji signifikasi. Next. Selanjutnya yaitu daerah keputusan untuk uji satu arah atau on-tail test dengan taraf nyata 5%. Di sini dari bisa kita lihat letak sayapnya ada satu arah. Dan di sini bisa kita lihat perbedaan dari gambar keputusan uji satu arah. Next. Berikutnya itu contoh pengujian dua arah. Dua buah contoh yaitu yang pertama, ujilah nilai rata-rata dengan 10,5%. Hipotesisnya kan sebagai berikut. H0 sama dengan baiklah, di sini bisa kita lihat perbedaan dari contoh pengujian dua arah. Next. Dan di sini bisa kita lihat bentuk sayap kanan dan sayap kirinya dari pengujian dua arah. Jelas sekali perbedaan antara penguji arah dan dua arah. Next. Oke, selanjutnya kita akan membahas penguji hipotesis rata-rata dan proporsi sampel besar. Contoh penguji hipotesis rata-rata sampel besar. Di sini terdapat langkah-langkahnya. Langkah yang pertama yaitu merumus hipotesis yang menyatakan bahwa rata-rata hasil investasi sama dengan 10,5%. Nah, dan hipotesis adalah rata-rata investasi tidak sama dengan 10,5%. Hipotesis tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. Next. Langkah kedua yaitu menentukan taraf nyata. Taraf nyata sudah ditentukan sebesar 5% apabila tidak ada ketentuan dapat digunakan taraf nyata lain. Taraf nyata 5% menunjukkan probabilitas menolak hipotesis yang
yang benar 5%. Sedangkan probabilitas menerima hipotesis yang benar 95%. Nilai Z dapat diperoleh dengan cara mengetahui probabilitas daerah keputusan H, yaitu Z 2 sama dengan A per 2 dikurang 0,5 per 2 sama dengan 0,025 dan nilai kritis Z dari tabel normal adalah 1,56. Langkah yang ketiga yaitu melakukan uji statistik dengan menggunakan rumus Z. Dari soal diketahui bahwa rata-rata populasi sama dengan 10,5%. Rata-rata sampel 16,32% dan standar deviasi 10,46%. Mengingat bahwa standar deviasi populasi tidak diketahui, maka diduga dengan deviasi sampel dan standar error sampel adalah X sama dengan S per N, sehingga nilai Z adalah di sini bisa kita lihat hasil dari nilai tersebut. Next. Berikutnya yaitu contoh menguji hipotesis rata-rata sampel besar. Di sini terdapat gambar contoh dari hipotesis rata-rata sampel besar. Dan langkah yang keempat itu menentukan daerah keputusan dengan nilai kredit 1,96. Next. Langkah yang kelima yaitu mengambil nilai ternyata terletak pada daerah H. Nilai uji Z sama dengan 3,04 terletak kan 0,96. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa menolak H dan menerima H1 sehingga menyatakan bahwa rata-rata reksadana saham sama dengan 10,5% tidak terbukti. Next. Di sini terdapat rumus dari menguji hipotesis proporsi sampel besar. Bisa kita lihat rumusnya dan penjelasannya. Z sama dengan nilai uji Z, proporsi sampel, P besar sama dengan proporsi populasi, dan N kecil yaitu jumlah sampel. Next. Selanjutnya kita akan membahas uji hipotesis rata-rata dan proporsi sampel besar. Rumus standar deviasi. Distribusi sampling dari selisih rata-rata proporsi memiliki distribusi normal dan mempunyai standar deviasi sebagai berikut. Di sini bisa kita lihat bentuk rumus standar deviasi dan penjelasannya. Next. Selanjutnya yaitu rumus nilai uji statistik Z. Sedang nilai uji statistik Z dirumuskan sebagai berikut. Buat teman-teman sekalian, bisa kita lihat bentuk dari rumus nilai uji statistik Z. Dan berikut penjelasannya. Next. Selanjutnya yaitu rumus standar deviasi selisih dua sampel. Di sini juga bisa lihat bentuk rumusnya jelas dan diselisih dua sampel. Di sini juga terdapat penjelasan dari rumus standar deviasi selisih dua sampel. Next. Selanjutnya yaitu menguji hipotesis selisih proporsi sampel besar. Di sini juga terdapat rumus dari menguji hipotesis selisih proporsi sampel besar.
dan juga terdapat penjelasan dari rumus tersebut. Next. Dan di sini juga kita lihat bentuk-bentuk bentuk-bentuk rumus dari proporsi sampel besar. Bisa kita lihat dari tadi contoh-contoh rumus hipotesis selisih proporsi sampel besar. Ada beberapa rumusnya. Di sini juga terdapat penjelasan dari rumus tersebut. Next. Contoh uji satu arah selisih proporsi. Tidak. Next. Dari uji satu arah selisih proporsi terdapat beberapa langkah. Yang pertama yaitu merumuskan hipotesis. Kita akan menguji pernyataan bahwa proporsi remaja atau P1 mengalami kejahatan dunia maya. Yaitu menentukan taraf nyata sudah bukan sebesar belum 5%. Nilai kritis Z dapat diperoleh dengan cara mengetahui probabilitas daerah keputusan H. Next. Langkah yang ketiga yaitu melakukan uji statistik dengan menggunakan rumus Z untuk selisih dua proporsi sampel. Di sini bisa kita lihat yang diketahui dan oleh selisih dua proporsi nilai uji. Next. Langkah yang keempat itu menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis Z sama dengan 1,96. Di sini kita bisa menentukan daerah keputusan daerah penolakannya. Next. Langkah yang kelima yaitu menentukan keputusan dengan nilai kritis Z sama dengan min 1,96. Sedangkan nilai uji statistik min 2,29 berada di daerah penolakan H. Next. Selanjutnya yaitu dan yang terakhir kita akan membahas jenis kesalahan 1 dan 2. Next. Di sini kita akan di sini menjelaskan pengertian dari kesalahan jenis 1 dan jenis 2. Di mana jenis itu apabila keputusan menolak H dan seharusnya H benar. Dan pengertian jenis yaitu apabila keputusan penerima H hal seharusnya H sama dengan salah. Next. Di sini terdapat tabel di mana situasi keputusan dan H benar dan H salah. Contohnya yaitu terima H tepat 1 dikurang A dan kesalahannya kesalahan jenis 2. Selanjutnya tolak H. H benarnya yaitu kesalahan jenis 1. Keputusannya tepat. Next.
Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan dari bab 13 ini. Apabila ada salah ucapan, salah itu saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.